حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dosa seorang suami yang dapat meruntuhkan semua amal ibadahnya, bahkan amal ibadahnya tidak diterima. Suami merupakan pemimpin di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang malaikat tersebut tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam ayat ini mengandung sebuah kewajiban yang sangat berat bagi seorang suami, yaitu yang pertama harus memelihara dirinya dari api neraka, dan selanjutnya dia harus menjaga keluarganya dari api neraka. Keluarga adalah istrinya dan anaknya. Dia harus mengajarkan ilmu-ilmu syariat kepada istrinya dan anaknya, dan dia harus menyuruh kepada istrinya dan anaknya ibadah-ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya dia harus menjaga keluarganya supaya tidak terperosok di dalam jurang kemaksiatan. Kalau sekiranya seorang suami tiada memperdulikan akan istrinya, tiada memperdulikan akan anaknya, dinamai suami tersebut di dalam syariat yaitu suami dayus, suami yang sangat buruk, yang membiarkan istrinya di dalam kemaksiatan, yang membiarkan anaknya di dalam kemaksiatan, maka sungguh ibadahnya tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan ibadah yang telah dilakukan akan sia-sia. Di dalam kitab Nasaih diriwayatkan pada masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang ahli ibadah yang dia cukup taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saban hari saban malam, dan setiap hari dia berpuasa sunat. Kemudian pada suatu hari dia berwudu lalu salat 2 rakaat. Setelahnya dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit seraya menyeru, wahai Tuhanku, terimalah semua ibadatku. Maka terdengar sebuah seruan dari langit, jangan bicara kepadaku wahai terkutuk, sesungguhnya ketaatanmu ditolak. Kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Allah, kenapakah demikian wahai Tuhanku? Suara tadi yang diyakini dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, sesungguhnya istrimu telah melakukan yang bertentangan dengan perintahku, sedangkan kamu meridai dia. Kemudian bangkitlah ahli ibadah tersebut daripada munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari istrinya,
Dia lihat di dalam rumah istrinya tidak ada di rumah, lalu dia mencarinya. Ada orang bilang bahawa istrinya di suatu tempat. Kemudian ahli ibadah tersebut mendatangi tempat tersebut. Betapa kagetnya, tempat tersebut adalah tempat maksiat. Di dalamnya orang lagi mabuk dan bermesum ria. Masuklah ahli ibadah, menemui akan istrinya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Sungguh kamu telah menghancurkanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku tidak akan menerimamu selama-lamanya." Ahli ibadah tersebut menceraikan akan istrinya. Lalu dia kembali ke rumah, berwudu dan salat sunat 2 rakaat. Kemudian dia menengadahkan kedua telapak tangan lagi ke langit seraya menyeru, "Wahai Allah, terimalah semua ibadatku." Maka terdengar sebuah seruan dari langit yang diyakini seruan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Sekarang benar-benar telah aku terima ketaatanmu." Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, sangat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki yang membiarkan istrinya di dalam keadaan jahil ilmu syariat, yang membiarkan anaknya di dalam keadaan jahil ilmu syariat, yang sepatutnya dia harus mengajarkan ilmu syariat kepada istrinya dan juga dia harus mengajarkan ilmu syariat kepada anaknya. Dia harus mengajarkan ilmu tauhid kepada keluarganya, ilmu mengenal Allah. Dia harus mengajarkan kepada keluarganya ilmu fiqh, ilmu tentang tata cara beribadat, dan dia harus mengajarkan kepada keluarganya ilmu tasawuf, ilmu tata cara memelihara ibadat yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan supaya tidak sia-sia, dan juga harus berusaha berikhtiar untuk menjaga keluarganya supaya selalu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga keluarganya untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wahai seorang suami, anda rajin melakukan salat 5 waktu, anda rajin berpuasa sunat, anda rajin bersedekah, anda rajin mengikuti majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, tetapi di satu sisi anda membiarkan istri anda tidak menutup aurat. Di satu sisi anda membiarkan istri anda di dalam kemaksiatan. Anda membiarkan anak anda meninggalkan salat, jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah pada hari kiamat anda akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan diminta pertanggungjawaban terhadap keridaan anda kepada istri anda di dalam kemaksiatan, dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keridaan anda, pembiaraan anda kepada anak anda di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka seyugianya wahai seorang suami, wahai seorang laki-laki, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perintah Allah menjaga diri kita dari api neraka. Selanjutnya yaitu kita harus menjaga istri kita, anak kita daripada api neraka. Itu merupakan beban di atas pundak kita seorang suami. Pada akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah memberi petunjuknya kepada kita semua, dan moga Allah melindungi kita daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua di dalam golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.